Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih berjumpa lagi di channel Toko Batam. Kali ini kita akan mengganti switch oli untuk mobil Isuzu Panther kapsul 25. Kendalanya adalah bocor di bagian switch olinya ya. Kita akan ganti, sebenarnya masih normal. Dan biasanya ini keseringan kebocoran ini bagian, kalau tidak ini bagian sini, tapi kalau kita lihat dari bagian switchnya, kita lepas terlebih dahulu ya. Kita gunakan kunci 27, ini baru beli ya. Ini punya sejarah kemarin, jadi ceritanya mobilnya di tengah perjalanan mengalami kendala, sikring putus. Saya berpikir kalau itu solenoidnya bermasalah, saya beli kunci ukuran 24. Tapi setelah dicek ternyata sikring putus. Tetap saya beli untuk kunci ini karena setiap kunci yang saya beli punya sejarah masing-masing ya. Masing-masing kunci itu kita beli punya sejarah masing-masing. Jadi ini waktunya kemarin terjadi kendala, sempat dari keluarga panik agar segera dimasukkan ke bengkel kendaraannya, tapi alhamdulillah saya atasi sendiri dan bisa berhasil. Tidak ada masalah dan tidak keluar biaya sedikit pun, hanya keluar uang 15.000 saja. Ini saat ini kita coba perbaiki switch oli. Ini olinya itu tumpah kemana-mana, itu tidak terlalu banyak, tidak terlalu faktor seperti ini. Nah, netes di parkiran seperti ini. Cuman kita ganti saja untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Olinya berkurang, kalau semakin lama semakin parah kemungkinan oli kebocoran di bagian dari depan sini. Walaupun kita seal di bagian depan sini, ini bisa jadi kemungkinan bocor dari depan sini. Langsung saja kita eksekusi. Untuk part numbernya kita sebutkan dulu ya. Made in Japan, file switch. Jadi kode partnya 9 strip 827 202 09 strip 2. Jadi ini Jepang, ori Isuzu Panther kapsul. Oke, ukuran kuncinya 27, kebetulan pas kita beli kemarin, masih bisa kita pakai sekarang ini. Kunci pas ring, kunci pas bukan pas ring. Ukuran 27, ini 24 nya tidak masuk, 27 bisa pakai. Sebenarnya saya ada kunci pas 24, udah 27 nya ini ada pas ring. Kunci ini 27 sebenarnya kita ada, sudah kita beli sebenarnya. Ini 27 ya. Nah, ini bisa bagian seperti ini bisa. Nah, kita coba pakai kunci pas terlebih dahulu ya, pakai ini bisa. Jadi sebenarnya pakai kunci pas ini bisa karena presisi ya. Ini pun sama bisa. Nah, seperti ini. Lebih amannya lagi pakai kunci ini ukuran 27. Ini kita pakai kunci ini saja. Pas biasa 27, pas apa ke ring shock 27. Oke, langsung saja kita eksekusi. Oh iya, bocor dari depannya.
Ayo. Ya, untuk pemasangannya kita lebih gunakan kunci pas 27 karena lebih mudah ya untuk posisinya. Ya, posisinya miring begini, baru kita putar berlawanan jarum jam. Nah, seperti ini ya. Usahakan untuk mengganti switch oli ini posisinya mesin dingin, masih belum dinyalakan ya. Karena posisi pompa oli tidak setelah bekerja, jadi oli kemungkinan mengendap di bawah, jadi nggak rupiah di bagian lubang switch olinya. Nanti ini sudah bisa diputar menggunakan tangan. Oke, ini ya. Nah, ini bisa dilihat ya, ini bagian rembes, ada rembes bagian sini ya. Sini sudah mulai ada rembes di bagian sini. Nanti kita bersihkan. Coba kita bersihkan, apakah dia kurang kencang. Kita bandingkan. Nah, ini kita bandingkan yang baru dengan yang lama. Yang barunya agak panjang, yang lamanya pendek. Nah, di bagian sini ini udah basah oli ya. Di bagian depannya ini udah basah sama oli. Kita ambil waktu lebih dahulu. Kalau saya perhatikan ini di sini ini ada semacam sealnya ya di bagian switch olinya nih. Ada seal di dalamnya ini. Jadi dari sini ada tekanan oli menekan ke bagian sana keluar. Nah, yang menyebabkan kebocoran adalah pada saat tekanan oli itu tinggi. Nah, dia di sini nih ada semacam seal ya. Nah, ini yang jadi kotor ya, ini bocornya dari sini terlihat nih agak basah ya di bagian sini. Seperti itu. Nanti akan kita lihat hasilnya setelah kita pasang, apakah masih ada rembesan seperti ini di lantai. Kalau masih ada berarti kurang kencang pemasangannya, atau kita harus cek lagi apa yang menyebabkan kebocoran di switch oli ini. Bahannya semi baja ya, yang baru ya. Soketnya kurang lebih sama. Kita lihat terlebih dahulu hasilnya setelah kita pasang. Ini kita pasang terlebih dahulu. Yang lamanya kita simpan, karena barang-barang seperti ini disimpan sewaktu-waktu nanti dibutuhkan. Jangan langsung dibuang walaupun kondisinya rusak. Untuk barang bawaan dari mobil itu jangan langsung dibuang. Suatu saat kita pasti membutuhkan. Dari ukurannya, size-nya, ukuran beratnya nanti kita butuhkan seperti kita cari spare part pengganti atau substitusinya seandainya tidak ada, seperti itu. Kita simpan kembali, taruh dengan rapat, gunakan grease atau WD-40 WD-40 ya, gunakan WD-40 untuk menyimpan lebih awet. Nah, yang baru kita pasang. Kita bersihkan dulu bagian rumahnya. Ini kita bersihkan menggunakan pap. Kita bersihkan dulu di bagian lubang switch olinya ya. Lap terlebih dahulu. Setelah kita lap, kain baru kita pasang menggunakan tangan.
kan diraba sambil dirasakan untuk pas bagian lubangnya. Nah, ini sudah mulai kencang. Tinggal kita rapatkan menggunakan kunci pas ukuran 27. Kalau tadi mengendorkan berlawanan arah jarum jam, sekarang searah dengan jarum jam. Ini kita lakukan pengecekan setelah kita lakukan penggantian switch oli. Di sini sudah tidak ada rembes ya. Ini kering. Ini kering. Jadi sudah bersih, tidak ada bekas ya. Yang kemarin sudah kering, jadi tidak ada rembes. Lalu kita coba cek bagian switch olinya. Ini juga bersih ya, tidak ada bekas rembesan oli. Yang keluar ini bekas yang lama, jadi tinggal kita bersihkan. Switch yang baru ini bersih. Terlihat di bagian bodi. Nah, di bagian bodi switch olinya ini bersih ya, tidak ada rembesan oli. Aman berarti ya. Nah, hasil yang kemarin itu sudah berhasil. Ini kering, tidak ada basah. Tidak ada basah. Ini yang kotor ini bekas di switch soket olinya yang lama. Jadi bukan karena basah bocor. Di soket oli switch olinya ini dia ada soketnya, ini bekas yang lama yang kotor ya. Nah, ini masih basah. Tapi untuk bagian switch oli yang baru sudah tidak ada basah.